Oke guys, sebaik-baiknya mertua tetap kalau menantu cewek itu lebih baik, lebih enjoy, lebih asik gitu kehidupannya misah gitu ya. Maksudnya kalau meskipun itu orang mertuanya itu kaya, tapi lebih enak itu kalau sudah berumah tangga gitu, emang hidup dan punya rumah sendiri. Soalnya kamu rajin aja masih dikatakan kamu itu pemalas kalau di depan ibu mertua, apalagi kamu itu nggak kerja. Walaupun emang ibu rumah tangga itu capek gitu ya, tapi kalau bisa tetap kamu itu tetap misalnya tetap bekerja. Kalau misalnya yang punya karir tetap punya berkarir gitu ya. Nanti kalau kita ikut suaminya yang hanya bekerja, atau pasti ibu mertua itu akan bilang, dia itu enak gak kerja ya, anak saya yang bekerja, dia mah tinggal minta gitu. Nah, memang pokoknya kalau masih serumah dengan mertua itu serba salah. Memang lebih baik itu misah gitu ya. Mau kita makan sama garam, mau kita sehari cuma makan satu kali, itu mertua dan orang tua kita sendiri itu nggak tahu gitu kan, lebih asik, lebih indah gitu, dan juga nggak akan pernah ada konflik gitu ya. Atau kalaupun misalnya ngontrak pun lebih enjoy gitu ya. Yang penting intinya misah dari orang tua. Mau bangun siang, mau seharian, mau mager seharian juga, kalau kita di rumah sendiri gitu lebih enjoy. Oke guys, kalau jadi cewek itu rajin. Cewek itu emang harus rajin ya. Maksudnya kalau udah ikut mertua gitu ya, rajin aja kadang masih diomongin. Apalagi cewek itu malas gitu ya. Maksudnya bukannya malas ya, kan kadang cewek itu ada yang kebiasaan itu dari keluarga gitu ya, kayak saya gitu ya. Saya itu kalau saya di rumah saya sendiri, di rumah dengan orang tua saya sendiri itu saya nggak pernah masak ya. Yang masak itu bapak saya. Kalau di rumah saya itu yang masak bapak saya. Nah, kalau saya itu bukannya saya itu nggak bisa masak gitu ya guys. Saya itu juga bisa masak karena saya juga pernah kerja di luar negeri. Namanya kerja di luar negeri itu ya, kalian harus multi talenta gitu ya. Harus bisa masak, harus bisa menjaga anak, harus bisa menjaga orang tua. Intinya itu harus multi talenta gitu ya. Nah, kan kadang kalau kita ikut mertua itu pasti kita akan kaget ya. Terus pertama itu selain kaget kan juga, misalnya kita mau masak itu nanti takutnya, oh masakan saya mereka nggak selera kan, karena jika kita pertama melihat, terutama ibu mertua kamu itu atau bapak mertua kamu itu sukanya misalnya masak tempenya diginiin, masak tahu diginiin. Nah, apalagi dengan antara mertua perempuan dan mertua cowok itu pun sudah beda selera makanan, apalagi dari keluarga saya sendiri gitu ya. Nah, terus misalnya kalau orang tua saya misalnya saya belum bisa masak gitu ya, terus kadang saya pengen masak ini, terus ternyata salah gitu, misalnya bikin kue adonannya kurang, terus intinya itu hasilnya nggak bagus kuenya. Kalau orang tua saya itu nggak bakal ngomong, goblok kamu, nggak bisa masak ini anak. Kalau orang tua saya nggak akan pernah ngomong seperti itu. Dia akan, oh bagus, kamu udah pinter cara membuat kue misalnya, atau masak ini. Nah, kalau orang tua saya itu nggak pernah mengatakan, oh kamu itu nggak bisa masak, percuma gitu, oh kamu itu goblok. Itu kalau orang tua saya itu nggak pernah bilang kayak gitu ya, nggak pernah ngomong anaknya itu. Ya namanya orang tua memang ya, mestinya namanya orang tua itu seburuk apapun anaknya pasti akan dirangkul gitu. Nah tapi lain kalau kalian misalnya kehidupan dengan mertua, dengan keluarga mertua gitu ya. Nah kalau kadang gitu ya, kadang itu atau bahkan saya itu sering crash gitu ya dengan mertua saya.
Kalau misalnya, kalau bukan saya itu selalu demen saya nggak bisa masak lah, nggak bisa masak. Bukannya saya nggak bisa masak sebenarnya, tapi mereka itu selalu memvonis saya nggak bisa masak. Ya udah, kalau saya sudah divonis, ya ngapain juga gitu ya, ngapain saya mumet pusing-pusing saya harus bisa masak. Ya udah, saya udah divonis, biar kamu aja yang masak, biar ibu mertua saya masak. Nanti takutnya kalau saya masak, saya ternyata salah, menurut mereka salah gitu, malah saya itu semakin dihajar, saya itu malah semakin dibantai gitu kan. Bukannya kalau misalnya kalau saya nggak bisa masak, harusnya saya dirangkul, oh ya gini saya masak begini, harusnya kan seperti itu ya. Bukan terus ini mertua menantu saya itu nggak bisa masaknya. Kadang memang ada yang mertua itu seperti itu. Nah, kalian jangan kaget ya, mereka. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, memang ya kehidupan, misalnya kalau sudah menikah gitu kan, memang lebih baik itu hidup sendiri. Maksudnya itu misah dengan orang tua. Jangankan orang tua sendiri gitu ya guys ya, bahkan mertua gitu ya. Karena memang lebih baik itu misah dengan mertua gitu ya guys ya. Karena memang kalau hidup dengan mertua itu seperti uji nyali gitu ya. Apalagi misalnya gitu ya, misalnya kalau cewek gitu ya, ceweknya orang biasa-biasa saja, atau maksudnya itu dari segi ekonomi ataupun dari segi pendidikan gitu, itu misalnya lebih tinggi dari laki-lakinya, juga ekonomi gitu ya. Apalagi keluarga laki-lakinya itu lebih kaya, keluarga ceweknya biasa-biasa saja, itu pasti akan ada konflik gitu ya. Misalnya hidup serumah dengan orang tua, jangankan yang ceweknya biasa saja, yang laki-lakinya kaya itu mah udah biasa, pasti akan jadi omongan gitu ya dengan mertua, ibu mertua. Dan bahkan ada juga yang misalnya ceweknya yang kaya, terus laki-lakinya yang biasa saja. Nah ini yang akan lebih parah gitu ya. Misalnya ceweknya pegawai negeri atau ceweknya punya wira swasta sendiri, ternyata malah cowoknya itu pengangguran gitu. Terus biasanya kan kalau cewek itu ikut suami gitu ya, perempuan itu ikut suami itu di mana saja gitu ya. Nah, biasanya seorang laki-laki itu ada yang tidak dewasa, maksudnya walaupun sudah menikah itu tidak dewasa pikirannya gitu ya. Kadang bahkan sudah menikah pun ada suami yang malas-malasan untuk bekerja, atau mungkin kebiasaan dimanja dari kecil sama orang tuanya, jadi itu malas bekerja. Jadi walaupun keadaan sudah menikah itu tetap nggak punya tanggung jawab. Oh iya, saya itu sudah punya istri, saya itu harus ngasih makan istri saya harus mempunyai rumah untuk istri saya. Kadang laki-laki itu ada yang tidak dewasa. Nah memang itu kedewasaan itu memang dari diri sendiri juga, selain itu juga dari mungkin didikan orang tua gitu ya. Didikan orang tua itu memang penting gitu ya. Apalagi misalnya kalau istrinya itu pemalas, malah kalau cewek sih memang tidak dituntut untuk mencari nafkah. Cewek di mana-mana itu nggak dituntut mencari nafkah ya. Bahkan misalnya yang laki-lakinya kaya, terus ceweknya biasa saja, dari orang biasa, dan itu kadang itu mertua itu, oh dia itu kesini nggak bawa apa-apa, dia kesini hanya suaminya yang kerja, yang nyari duit suami saya, yang nyari duit anak saya gitu. Nah kadang menantu itu, mertua itu seperti itu. Dan kalau perempuan kan emang nggak wajib mencari nafkah.
Oke guys, nah tapi menurut saya itu sebaiknya kalau misalnya sudah menikah gitu ya, memang sebaiknya itu kalau cewek sebaiknya juga masih tetap berkarir gitu ya. Maksudnya gini ya, misalnya kamu punya keahlian apalah, atau misalnya jualan online atau kuliner, itu kalau bisa sebisa gitu ya. Ya kalau masalah kedepannya itu nanti itu terserah gitu ya. Tapi kalau bisa misalnya begitu kamu menikah, tetap kamu itu punya karir ataupun bekerja gitu ya. Atau buka warung lah, toko kelontong lah di rumah kamu, atau intinya sebagai cewek itu juga nggak boleh nganggur gitu ya. Kamu harus punya kegiatan gitu ya. Kegiatan yang misalnya suami kamu juga udah mencukupi misalnya gitu, itu sih nanti perkara nanti ya. Tapi kan setiap rumah tangga itu pasti akan diuji gitu ya. Setiap perkawinan itu pasti akan diuji lah dari segi ekonomi lah, terutama itu dari segi ekonomi itu pasti, terus dengan ibu mertua itu pasti gitu ya kalau cewek gitu ya. Nah makanya mendingan sebagai cewek itu kalian tetap harus bekerja gitu ya. Kalau toh misalnya nantinya suaminya itu menyuruh udahlah kamu nggak usah kerja, yang kerja biar saya saja lah, itu nggak apa-apa, itu kan nantinya. Tapi kan kalian juga harus melihat sikon dulu gitu ya. Biasanya yang jadi konflik itu kayak gitu. Kadang apalagi ya ini sih bersyukur ya, misalnya satu rumah dengan mertua tapi suaminya itu bekerja gitu ya, terus kamu juga masih bekerja gitu, kamu tetap bekerja juga nggak apa-apa. Nah itu kan kalau suaminya saja yang kerja terus ceweknya di rumah gitu nggak kerja, pasti nanti akan tetap konflik terus, apalagi tinggalnya dengan mertua itu emang ini ya, si malakama lah, ikut satu rumah dengan mertua itu memang si malakama banget. Intinya juga pasti akan konflik dan problem itu pasti akan datang gitu ya. Nah kalau kamu misalnya suami kamu kerja, kamunya juga kerja, pasti kan otomatis kita menang dari ekonomi. Dari segi ekonomi kita kan dua orang menghasilkan duit semua. Terus kamu juga nggak akan dipandang oh dia itu kesini nggak bawa apa-apa, tapi kan misalnya bekerja gitu ya. Kalau ya memang kodratnya wanita itu ikut suami sih, wanita memang ikut suami, tapi kalau bisa gitu ya, kalian juga harus bekerja atau berkarir gitu ya. Kecuali memang pihak laki-lakinya itu kaya, makanya benar-benar kaya, benar-benar tanggung jawab sih, no problem gitu ya. Kan kadang ada juga yang kaya itu orang tuanya laki-laki, sedangkan anaknya laki-laki itu pemalas. Ada juga banyak seperti itu. Terus misalnya kalau kamunya nggak kerja, oh pasti ekonomi akan kelimpungan ya. Terus mau nggak mau juga kamu sendiri nanti suaminya pemalas, yang kaya orang tuanya. Kamu mau beli skincare, mau beli baju gamis, atau mau beli apalah keinginan kamu sendiri, pasti akan jadi omongan terus. Oh dia itu udah nggak kerja, sukanya shopping untuk diri sendiri. Pasti akan ada kata-kata seperti itu. Kalau kamu bekerja, otomatis kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri gitu kan. Walaupun mungkin ya, tapi juga amit-amit ya suaminya nggak kerja, suaminya hanya mengandalkan jatah orang tua. Kan ada juga sih suami masih mending misalnya mertuanya itu orang kaya gitu, menantunya mungkin ya sedikit itu pasti masih kecipretan, masih kebagian lah. Kalau udah orang tuanya mertuanya bukan orang kaya, anaknya laki-laki pemalas lah, itu kiamat. Itu menurut saya dunia itu kiamat kalau ceweknya nggak pintar-pintar berbisnis, nggak pintar usaha.